Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashar, jurusan Ilmu Pemerintahan, kelas F, semester 4, Universitas Muhammadiyah Sedenderapa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang karya monumental umat Islam dalam IPTEX. Yang pertama, Zaman Kejayaan Islam dalam IPTEX. Pada masa Daulah Abbasiyah dari tahun 132 sampai 923 Hijriah atau 750 sampai 1517 Masehi, Islam pernah menguasai dunia selama lebih dari 700 tahun lamanya. Kejayaan Daulah Abbasiyah dimulai dari berdirinya hingga sampai pada masa pemerintahan Khalifah Al-Wafidillah tahun 232 Hijriah atau 829 Masehi. Masa tersebut bisa dikatakan sebagai masa keemasan dalam kejayaan Islam karena Islam benar-benar menguasai segala bidang kehidupan termasuk IPTEX. Kota Baghdad yang menjadi ibu kota negara dan merupakan pusat kegiatan pemerintahan baik kekuasaan politik, sosial, ekonomi, pengetahuan, kebudayaan, dan lain-lain, benar-benar menjadi pusat peradaban dunia. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam di bidang IPTEX. Yang pertama, agama Islam. Fanatisme agama yang kuat ini memberikan dorongan yang sangat kuat kepada umatnya untuk melakukan pencapaian-pencapaian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pemerintahan yang berpihak kepada ilmu pengetahuan. Keberpihakan pemerintahan terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sudah menjadi ciri umum dari semua daulah Islam di seluruh penjuru dunia. Yang ketiga, bahasa Arab. Semenjak pemerintah Daulah Umayyah, pengembangan ilmu pengetahuan sudah dimulai dengan menerjemahkan buku-buku ke dalam bahasa Arab. Yang keempat, pendidikan. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan adalah salah satu pemacu lajunya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan para khalifah menyadari itu sehingga mereka banyak mendirikan sekolah-sekolah, lembaga pendidikan tinggi, dan perpustakaan. Pada masa Daulah Abbasiyah disebut Bait al-Hikmah atau rumah kearifan. Baik, yang penjelasan yang ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam IPTEX. Sebab pertama yaitu faktor internal, tidak bekerja keras, rendah diri, mudah menyerah, dan kebanyakan mereka sudah tidak berpegang kepada syariat agama Islam atau Al-Quran dan As-Sunnah. Sebab yang kedua yaitu faktor eksternal. Dalam Wisnu Aryawi dalam bukunya yang berjudul Melacak Teori Einstein dalam Al-Quran dan beberapa faktor yang menjadi penyebab kemundurannya, yaitu berawal dari kesadaran bangsa Barat tentang pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, adanya fanatisme agama. Yang ketiga, bangsa Barat yang berjiwa petualang berusaha menemukan benua baru. Yang keempat, bangsa Barat sengaja menghancurkan Observatorium Islam yang didirikan oleh Taqi ad-Din di Konstantinopel pada tahun 1580. Yang kelima, ketergantungan negara-negara Islam terhadap ekonomi Eropa. Pembahasan yang keempat yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam IPTEX. Yang pertama, dalam segala hal kembali kepada hadis Rasulullah SAW. Telah kutinggalkan untuk kalian dua perkara yang kalian tidak akan sesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, yaitu kitabullah dan sunnah Nabiya. Yang kedua yaitu bekerja keras tanpa mengenal lelah untuk mewujudkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketiga, mengiringkan pelajar untuk mendalami ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEX. Yang keempat, adanya kontak Islam dengan Barat. Mungkin itu yang sempat saya jelaskan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.